Ya ada pemberian yang dia tidak mengandung unsur timbal balik. Contohnya kita mengenal ada istilah hadiah. Apakah sama hadiah dengan hibah? Beda. Ya kalau hibah itu murni tadi pemberian, kalau hadiah satu akar kata dengan kata huda, petunjuk. Ya maka kata hada yahdi artinya menunjukkan. Maka hadiah, ulama mengatakan hadiah itu adalah pemberian yang pemberian itu menunjukkan penghormatan dari orang yang memberi kepada orang yang diberi. Kapan seseorang mendapatkan hadiah? Karena bisa jadi kedudukan dia yang tinggi di masyarakat sehingga kemudian masyarakat memberikan dia hadiah. Ada unsur penghormatan atau adanya perlombaan dan seseorang itu kemudian memenangkan perlombaan. Berarti dia yang mendapatkan kedudukan yang berbeda dari para peserta yang lain sehingga diberikan hadiah. Sesuatu yang menunjukkan dia berbeda dengan yang lain ya sehingga layak untuk mendapatkan hadiah. Kemudian ada zakat atau sedekah. Ya, zakat atau sedekah. Siapa yang kemudian berhak menerima zakat atau sedekah? Yang berhak menerima zakat atau sedekah, adapun zakat Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang 8 asnaf, 8 golongan yang mereka ini berhak untuk mendapatkan zakat. Artinya tidak semua orang kemudian berhak untuk mendapatkan zakat. Sama juga sedekah biasa diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Artinya ada al-aghrab, ada tujuan-tujuan. Dan yang demikian tidak bisa dinamakan dengan hibah. Kenapa? Karena hibah itu adalah al-atiyah al-khaliyah anil a'wad wal aghrad. Pemberian yang kosong dari unsur timbal balik dan juga tujuan-tujuan tertentu. Ayyu'ti bila iwad wala muqabil wala gharad. Ya, yaitu memberi tanpa mengambil imbalan ataupun karena tujuan tertentu waduh nastihqaq. Ya, dan juga bukan karena berhak atau tidak berhak. Ya murni tergantung pada orang yang ngasih. Kenapa kamu kasih fulan? Kenapa kamu kasih fulan? Kenapa tidak fulan saja? Ya tidak bisa kemudian dikatakan dia tidak berhak, dia berhak. Ya tidak bisa begitu. Murni menjadi hak siapa yang memberi. Nah itu hibah. Ya dan kemudian dikatakan wa innama yu'tika limaslahatik. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau ngasih yaitu pasti karena faktor maslahat yang ingin Allah hadirkan untuk kita. Nah, maka ya di sini Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang anak misalkan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata hibah. Wa wahabna lahu ishaq wa yaqub. Dan kami berikan dan kami hibahkan dan kami anugerahkan kepada Ibrahim Ishaq wa Yaqub. Ishak dan kemudian setelah Ishak nanti ada Yakub. Nah, anak itu adalah hibah, anugerah, pemberian. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak kepada seseorang, bukan karena ada timbal balik yang diberikan oleh orang itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya ketika seseorang kemudian dia melakukan banyak kebaikan. Dia orang yang kaya raya kemudian ya dia sedekahkan hartanya, dia wakafkan hartanya, berharap agar kemudian dia punya anak. Apakah pasti kemudian dia punya anak? Belum tentu. Ya mungkin dia bisa jadikan amal-amal baik dia sebagai wasilah untuk memohon kepada Allah. Tapi masalah memberi atau tidak memberi, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak itu murni pemberian dari Allah. Bukan karena faktornya kaya. Kalau anak itu adalah pemberian untuk kekayaan, maka orang kalau pengen anak jadi kaya. Tapi buktinya tidak semua orang kaya Allah Subhanahu wa taala berikan anak. Kalau kemudian anak itu adalah pemberian karena faktor kemiskinan, ya berarti kalau pengen punya anak jadi miskin dulu. Ya tapi ternyata tidak semua orang miskin pun Allah Subhanahu wa taala berikan anak. Atau anak itu hanya Allah berikan kepada orang yang pintar. Berarti kalau kita ingin punya anak, jadi orang tua yang pintar dulu. Tapi ternyata tidak demikian. Ada orang yang kemudian punya keahlian dalam bidang pendidikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan dia karunia anak. Ya, sehingga kemudian anak ini adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada ukuran baku. Kapan Allah Subhanahu wa taala memberikan seseorang amanah anak dan kapan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ya seseorang itu amanah anak. Tapi kalau kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa taala ketika mungkin
Di antara kita ada yang belum dianugerahi Allah Subhanahu wa taala anak, ya bisa jadi nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada waktunya. Ya, pada waktunya. Dan di Al-Qur'an banyak contohnya yang nanti insya Allah akan kita bahas. Ada Nabi Zakaria dan ada Nabi Ibrahim. Atau kemudian sampai akhir hidup kita Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita anugerah anak. Apakah itu keburukan? Ya belum tentu. Ya karena tidak selalu anak itu datang membawa kebaikan. Makanya kita disuguhkan dalam Al-Qur'an ada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang bertemu dengan seorang anak, kemudian oleh Nabi Khidir anak itu dibunuh. Kenapa? Karena anak ini nanti ketika besar ya menjadi sebab kekufuran orang tuanya. Jadi tidak selalu anak itu hadir untuk kebaikan. Ya sehingga lagi-lagi ketika seseorang belum dihibai Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi Allah Subhanahu wa taala keturunan, maka yakinlah itu yang terbaik. Dan bisa jadi kemudian nanti Allah akan pilihkan waktu yang tepat seseorang untuk mendapatkan keturunan. Tapi masalah diberikan atau tidak itu murni haknya Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Wahhab, ya sebagai Rabb yang Maha memberi. Yang pemberiannya itu kemudian tidak karena faktor timbal balik, yang pemberiannya itu bukan karena tujuan-tujuan tertentu. Dan itu adalah makna dari Al-Hibah, pemberian. Yang memberi adalah Al-Wahhab dan yang banyak memberi dan pemberiannya juga sangat banyak adalah Al-Wahhab.